Isi pikiran Putraka. Oke, Ita ya? Iya. Ya, hari ini kita ada Ita. Kita bakal bahas tentang cinta. Menurutmu cinta itu apa sih? Cinta itu sebenarnya kan cinta itu sebenarnya kayak dua orang yang saling menghargai, saling menyayangi, ya bareng lah mereka cintanya setara. Kadang kan banyak yang beropini kayak harus cinta cowok yang lebih besar atau cinta cewek yang lebih besar gini-gini. Menurut aku sih harus dari kedua belah pihak ya, karena cinta itu kan kayak untuk sandaran kita, kayak maksudnya menjadi tempat ternyaman, terus kayak entah tuh dari seorang pacar, orang tua, dari saudara, teman, itu bisa disebut cinta gitu. Ini bukan semata-mata tentang pacar. Iya betul, nggak cuma tentang pacaran aja. Kalau menurutku. Cinta. Kadang-kadang banyak sekali orang yang ngelakuin hal yang mungkin agak sedikit aneh sih sebenarnya kalau menurut aku. Mereka bilang itu cinta, tapi mereka melakukan hal yang agak sedikit luar biasa kelewatan sih sebenarnya. Kayak obsesi gitu. Ya obsesi ya oke. Kita pernah pacaran dong ya? Iya. Oke. Tacan aja deh panggil aku. Tacan. Oh dia lebih terkenal namanya Tacan. Ya. Oh ya. Oh IG-mu hilang waktu ini ya sempat ya? Kenapa itu? Sempat punya IG udah hampir 80k, TikTok juga, cuman keduanya hilang. Aku juga nggak gitu. Kenapa. Tapi kata teman-teman aku karena mungkin kayak foto-foto atau endorse-endorsean tuh kayak mungkin ada yang nge-hack gitu loh. Jadi akunnya benar-benar aku nggak bisa temuin. Nah ini dia makanya kasihan juga ya sebenarnya. Kedua tuh ada akunku jadinya. Yang satu sekarang yang ketiga apa yang kedua? Sekarang yang ketiga lagi. Yang ketiga lagi ya. Ketiga dari nol lagi dong ya? Iya dari awal lagi jadi follow lah Tacan. Ya. Oke. Sempat pacaran dong ya? Berapa lama pacaran? Aku sama yang terakhir nih 4 tahun. 4 tahun ya? Aku 4 sih. Mantan 4? Kalau deketan banyak dulu. Deket aja nggak pacaran. Pacaran baru 4 kali? Iya baru 4 kali. Selektif ya berarti? Karena ayahku dulu bener-bener nggak ngasih aku pacaran sebenarnya. Itu aja waktu mantanku yang ketiga kalau nggak salah pas masih sekolah. Iya sih masih sekolah keduanya. Itu sempat aku bohong sama ayah gitu karena ayahku benar-benar overprotective lah sama aku, keras dia. Jadi nggak mau anaknya pacaran dulu sampai aku benar-benar kerja cari uang sendiri. Gitu. Kayak ayahku nggak tahu deh. Oh, kamu suka nyanyi? Iya, suka. Suka nyanyi. Jadi ayahku coach dia kebetulan. Namanya Alit Jatendra. Oh gitu. Lalu pacaran? Pacaran SD beda dong ya? Pacarannya tuh kayak aku tuh udah gedean dikit, baru kita mulai pacaran. Cuman dia first love lah gitu. Nggak sih first love juga. Maksudnya first time aku pacaran. Oh gitu. Ya, first time aku pacaran. Berarti yang benar-benar kenal cinta itu kapan? Jujur pas terakhir aku pacaran ini. Pacaranku yang terakhir ini. Yang terakhir ini? Kayak baru tahu, oh ini ya rasanya, tapi udah langsung dikasih cowok yang toksik gitu loh. Oh toksik? Iya, dan hampir ya aku 2 month. Jadi aku sempat putus kan sama mantan gue satunya, ada 4 bulan lah. Satu sekolah juga, cuman ya itu udah dia kayak main cewek ternyata dia. Kriteria cowok yang kamu memang benar-benar bisa terima tuh yang kayak gimana? Sebenarnya dulu mungkin karena aku nggak pernah untuk memfokuskan pacaran ya, karena kan aku sembunyi-sembunyi juga dari ayah. Jadi mungkin baru sekarang aku kayak mempunyai kriteria gitu dah. Karena kayak apa ya, dari aku lihat effort aku, tapi kayak nggak dibalas sama, mungkin kriteria aku sekarang yang sama kayak aku aja, yang bisa kayak fokus sama diri sendiri, terus kerja keras. Terus kayak aku kan mandiri nih juga, mandiri apa-apa aku sendiri. Jadi kalau ketemu cowok yang kayak ada aku sayang, aku temenin ya, aku usahain ya, kayak gitu tuh aku seneng banget ketemu cowok yang gitu lah. Dia ada effort lah. Iya betul. Selalu ada ya. Iya, kerja keras. Selalu ada. Betul. Agak sulit sih. Kan biasanya selalu cinta, ada, selalu ada. Iya, maksudnya duit kayak, ada. Iya dong. Aku kan ada duit biar nggak membunuh lagi. Oke. Berarti sekarang udah putus ya sama itu ya? Udah hampir setahun. Sebenarnya gimana putusnya ya? Kenapa? Kalau boleh ya, tahu. Karena dia gitu dah suka. Secara umum aja. Secara umum keluarganya toksik juga. Toksik ya? Betul. Toksik itu kayak gimana?
kayak ya temperamen semua keluarganya, jadi kayak Oh. saling. Kamu pernah dimaki? Iya, enggak dimaki, ya pernah sih karena Wow. masalahnya dia, terus dibawa ke aku. Oh. Padahal aku yang selalu nemenin. Jadi aku sebenarnya guys nggak masalah Ton, kayak aku bilangnya biayain dia, aku nemenin dia dari nol. Tapi kenapa dia tuh jahat ke aku, maksudnya kayak setelah aku nemenin dia, tapi dia bisa-bisanya kayak bawa-bawa masalah dia tuh ke aku, itu pertama. Terus dia kasar sama aku, karena dia gak bisa lampiasin marahnya dia ke orang yang dia keselin, ke orang ke keluarga. Akhirnya kamu jadi pelampiasan. Iya betul. Padahal aku yang nemenin dia, dan kalau misalnya aku salah tuh, aku nggak mandang, nggak aku mau cewek mau cowok, aku minta maaf. Sampai fisik nggak kan? Main fisik, Woi, masa sih? bener main fisik beli. Kalau dulu ada CCTV atau aku rekam kalau berantem tuh, aku share deh sekarang. Cuma aku lihat beberapa di sosial media tuh sampai ada yang dipukul. Iya, aku Kan cuma sampai ada tuh video yang dipukul perutnya sampai yang jatuh cewek. Aku ditendang lagi. Wih, woi jangan pacaran kayak gitu ya. Ditendang lagi. Orang tuanya aja nggak berani, jangan dengan Mana pacaran. dia lebih gede dari aku, 2 tahun aku beda sama dia. Oh ya? Waduh, aku nggak pernah mukul. Dipukul beli aku, cuman karena aku ngelawan juga kan, aku kan dia kan mukul aku nggak bisa dipukul orangnya. Ya aku anak karate juga, tak balas gitu, biar nggak, ya jadi aku nggak terlalu babak belur lah atau apa, cuma sakit di dalam gitu, bagian tulang tuh kayak sakit. Lalu gimana caranya kamu lepas sama karakter cowok yang kayak gitu? Artinya putusnya kayak gimana? Sebenarnya aku yang mutusin siapa? Waktu ini dia, oh dia, karena lagi down aku waktu itu, mungkin dia udah sweet manfaatin aku atau apa nggak tahu, jadi dia sweet dan dia udah sama cewek lain. Wih. Padahal aku belum putus, masih berantem aja tuh Ton. Wih, betul. Wih. Udah kamu dipukul, sorry, udah kamu digituin kan, artinya dijadiin pelampiasan dan kamu diputusin. Yep. Kamu hebat sih, artinya tetap bertahan ya. Kalau aku jadi kamu mungkin udah selidan aku lari. Karena gini, Beli itu udah kayak Beli bilang di awal, obses. Jadi dia datang ke tempatku, ke rumah waktu ini. Aku sebelum kayaknya pacaran lama tuh deh. Sebelum pacaran lama, bahkan dari sebelum pacaran tuh aku udah ngejaga jarak sama dia. Gak mau dideketin dia. Tapi udah lama putus ya? Udah hampir setahun lah. Karena kan aku tipe anak yang apa ya, bisa dibilang kayak dari dulu tuh ngeliat kekerasan, tapi tuh aku cuma bisa mendem karena aku nggak suka orangnya kayak ngumbar-ngumbar. Kamu dari dulu emang jadi korban kekerasan. Ya, kekerasan gimana maksudnya? Kayak gimana ya? Ayahku ini kasar, ya keras. Ya keras sama aku. Jadi aku rasa paling didik nggak? Iya, tapi aku sayang banget sama dia dan sekarang kayak gimana ditinggal dia tuh sedih banget. Udah aku meninggal. tuh bisa dibilang disayang sama dia. Cuman caranya dia juga bilang terlalu over karena emang dunia luar tuh kayak gitu guys. Karena kan dulu aku di strict parent banget nih, bener-bener dikurung di rumah, bener-bener keluar tuh kalau sama ayah sama bunda gitu. Tapi aku kangen keluarga aku yang dulu sih. Ya artinya memang setiap ayah pasti aku punya anak cewek juga. Artinya kan setiap ayah itu pasti punya cara yang beda-beda. Kita cenderung takut anak kita kenapa-kenapa sih ke depannya. Itu baru aku paham sekarang. Karena kan dulu aku masih kecil banget ya, aku udah digituin. Yang kamu rasain pasti kenapa sih dimarah terus ya? Tahun 2022 tuh udah ayah cuman 1 hari di rumah sakit. Terus bilang gitu, udah maaf ya kak, ayah kasar sama ini, cuman gak mau kakak gini-gini untuk didik kakak gini bla bla bla. Sebanyak lah yang ngomong. Ya disuruh jagain bunda sama adik sebagai aku anak perempuan pertama. Jadi udah. Ayah meninggal berarti ya? Iya, tahun 2022. 2022. Betul. Berarti lalu kemarin sempat putus berarti kan? Ya. Kamu cinta banget berarti ya sama cowoknya? Sampai rela ngapain aja. Artinya gini loh, percaya nggak kalau cewek tuh kalau udah cinta itu rela ngelakuin apapun? Bego. Wah. Jadi bodoh. Ya, jadi bodoh, jadi bego kan? Bucin lah, ya, betul, budak cinta banget. Diputusin, kamu nangis dong ya? Sebenarnya iyalah, gimana ya, ya sih. Cuman karena dulu aku mutusin dia nggak mau, terus tiba-tiba pas kondisiku, dia kan hampir tahu nih. Sempat kamu mutusin? Iya, kan kayak aku bilang di awal tuh, aku sempat putusin dia karena dia tuh anaknya mabuk-mabukan kerjaannya. Nah, dia kan masih sekolah lah, dia kelas 12, aku masih kelas 10 waktu itu. Dia kan masih sekolah dia. Karena udah tamat SMA? Udah, SMK. Kapan tamat?
Tahun kemarin ya kalau Oh, nggak baru salah. tahun kemarin. Iya. Ya, ya, Karena ya. sempat diundur juga waktunya aku ujian. Oh, lalu? Abis itu apa ya? Apa tadi ya? Itu dah putusnya gimana? Putus. Jadi aku udah mau mutusin dia, cuman dia datang ke rumah beli kayak buka pintunya yang kayak di awal obses gitu Ke kosmu. ke rumahku. Waktu itu bunda aku nggak ada. Oh. Dan itu kan ayah udah nggak ada juga. Dia Kamu tinggal berdua aja sama bunda? sama adekku. Sama adik. Oh, ya lalu. Abis Berani itu, deh. Itu udah makanya dan dia tahu masih kondisi tipsi dikit gitu. Masih tipsi dikit dia datang ke rumahku bilang, "Kok mau putus, maafin aku gini." Mana itu aku kan kayak wakilin sekolah juga beli. Terus dia juga di sekolah jelek namanya. Terus sekarang sama aku dan sempat juga di sekolah guru-guru juga bilang mending putusin aja. Kamu nih wakilin sekolah dia tuh anak nggak bener gini. Dia bisa dibilang aku berprestasi di sekolah, dia malah tawuran aja di sekolah gitu dan bangga dia nyeritain gitu beli. Oh gitu. Cuman ya gimana aku dulu kayak kamu ngapain suka sama dia? Kamu cinta ya? Iya betul. Ya, cinta. Oke. Itu dah banyak sebenarnya yang ngasih tahu aku udah di awal. Cuman aku kayak aku biar lihat diri dia sendiri beli dari diri sendiri, lihat dia dulu kayak gimana ya orangnya. Aku gitu nggak mau ngejudge atau dengar omongan orang. Aku lihat dia sendiri. Tapi bagus sih. Ada juga yang memang rela ngapain aja sampai nggak mau diputusin juga, dan cowoknya juga tetap temperamental, keras, balikan lagi ternyata dikerasin lagi. Ya, ada yang kayak gitu kan. Terlalu banyak sih aku lihat video-video di sosial media, Facebook, Instagram, itu TikTok, itu ceweknya dipukul-pukul bakal diseret sampai pingsan. Keterlaluan sih sebenarnya. Ya itu. Tapi tahu nggak, malah dia yang play victim nih. Dia bilang aku yang keras sama dia. Ya nggak apa-apa lah sih. Bahkan sampai ke keluarganya loh. Iya. Oh gitu ya. Jadinya ditauin aku tuh ceweknya kasar. Intinya memang pacaran remaja SMA kan, SMK itu memang belum ini sih, emosinya belum ada. Betul sih. Belum terjaga emosinya. Jadi meledak-ledak sih. Oke, sekarang kan udah tamat SMA nih, SMK nih. Udah setahun kan tamat ya? Ya. Udah makin dewasa loh. Lalu kalau move on-nya gimana caranya? Sampai berapa lama dia ngejar-ngejar kamu sampai pasca putus tuh? Masihkah ngepoin atau masihkah ke rumah atau tiba-tiba dia nongol di tempat nongkrongan? Enggak gitu? sih. Nah, ya. Waktu ini sempat masuk live aja, nggak komen apa, nge-give nggak seberapa. Tapi tiba-tiba nge-give es jeruk guys. Oh gitu. Setelah aku kasih cuman sih nggak apa-apa ya, cuman kayak nggak tau malu. Oh ya oke. Semua sosmedku di blok sama dia. Karena mungkin dia takut ya, karena waktu terakhir dia ngomong aneh-aneh itu. Ya, lumayan sih terkuras energi cintanya. Betul. Dan itu tapi dia nggak ada rasa bersalah beli, malah aku yang kayak nggak tahu, udah aku nggak paham sama orang-orang kayak gitu. Yang penting nggak trauma sama cinta ya, nggak boleh trauma ya. Jadi ke depan harus jadi lebih baik lagi sih sebenarnya. Dan intinya aku nggak akan trauma sama orang yang nggak nyakitin aku lah intinya. Kayak orang itu aja. Aku nggak mau nyamain lah itu ya. Cuman kalau ketakutan tuh pasti ada kan. Ketakutan tuh pasti ada. Cuman kayak aku lebih ya mulai percaya sama orang lagi lah. Entah tuh di dunia pertemanan, percintaan gitu. Aku pernah dapat teori sih. Jadi cewek gampang, tinggal cari cowok yang kaya aja. Sama tanggung jawab. Enggak di aku. Oh gitu ya. Karena kalau bagi aku ya guys, kalau kalian cuma ngandelin cowok aja, kebanyakan ya, bukan aku bilang semua, kebanyakan cowok itu kalau dia punya uang, dia bisa ngelakuin memperlakukan kalian seenaknya. Asik, dan dia bisa bikin apa aja seenaknya gitu. Oh, pernah lihat kejadian seperti itu? Entah dari dia mau nyewa cewek, mau selingkuh atau apa. Tapi kalau cewek, kalian udah punya penghasilan sendiri, kalian mandiri, kalian tuh nggak perlu takut, atau kalian tuh nggak peduli cowok bahkan gitu loh. Jadi kita fokus uang. Nggak pacaran? Maksudku ya, jadi maksudnya kalau cewek emang dia udah kaya gitu, dia udah punya harta sendiri, dia udah sukses, dia tuh sekarang mikir gimana nanti kedepannya lagi, ngemuter uangnya lagi. Jadi nggak yang mikirin cowok dulu atau sampai nyewa gitu loh, beli, paham nggak sih? Dia sekarang fokus ke cowok yang setara sama dia gitu.
yang bervalue. Oh, sama berarti kayak berarti intinya kamu kumpulin duit dulu nih, itu kerja betul. terus. Yang penting Ya. aku pengen punya Bagus, pasangan bagus, yang bagus. setara. Setara. Gitu. Karena kalau kita ngandelin cowok, Kita dimainin kalian tuh. ditendang bisa Iya. kalau kalian nggak punya apa-apa. Kalian cuma ngandelin cowok, kayak dia pasti aku loh yang biayain kamu gini gitu. Oh. Tapi aku paling nggak bisa guys dibiayain cowok. Kamu pernah dengar ada yang kayak gitu ya? Ih, banyak ya? orang temanku juga ngalamin dan kayak teman-temanku juga, misalnya nih aku kan nggak pernah ditraktir atau apa di keluarga atau di teman, di percintaan. Cuman nih kemarin tuh udah baru pertama kali aku ditraktir. Aku nggak enak beli, aku mau kembaliin. Dia bilang gini, Ki aku tahu Ki mau kondo yang deketin Ki yang mantan gitu, tapi nggak usah Ki nyamain aku. Aku ngajak Ki keluar, aku yang bayarin gitu. Cuma aku kan mungkin punya prinsip sendiri beli. Iya, setuju sih. Ya aku bayarin nanti, mungkin kamu nanti nextnya ya, giliran bareng lah giliran. Aku senangnya gitu guys, jadi nggak full dia aja. Apalagi belum suami istri. Kalau suami istri pun ini kan contoh lah, aku pakai prinsip kita hubungan berdua. Jadi kita bareng-bareng berdua. Gitu. Oh, ini kamu belajar sama siapa? Diri sendiri sih Bri. Belajar sendiri, terus kayak ngelihat juga orang-orang, aku kan juga punya panutan yang cewek-cewek sukses, independen gitu. Aku juga ngeliat dari sana. Jadi untuk bikin mentalku makin kuat sih. Ya. Menurutmu independent woman tuh kayak gimana? Menurut aku independent woman itu yang apa-apa dia ngusahain dirinya sendiri, dia lebih fokus ke dirinya sendiri, dia mencintai dirinya sendiri, dia mandiri, dia punya uang sendiri. Itu sih untuk aku, menurut aku independent woman. Tidak tergantung sama kuat, orang lain ya? Iya betul, nggak bergantungan sama orang. Kuat, nggak mudah sedih. Betul ya, di depan orang. Kamu jangan sedih ya, depan orang ya? Iya betul. Oh ya, pernah sedih kan? Ya selalu lah pasti guys, orang-orang nggak sih semua. Kalau sedih pas kapan? Kadang keinget gitu sih pas malam-malam biasanya. Kalau di kamar sendiri tuh kadang keinget sesuatu nggak ya gitu. Kadang mendunging gitu, berisik. Nggak lah kerauhan, kerauhan Konino nggak sampai, ngeling aja. Ngeling aja. Lalu apa yang kamu lakuin? Ya cuma nangis, jadi itu bisa bikin lebih tenang aja, Bli. Ya, nangis terus udah tidur, besoknya ya kayak nggak ada apa-apa. Wih bisa gitu ya? Ya. Bikin nangisnya tuh berhenti. Oh, bikin nangisnya tuh berhenti itu ya udah nangis berhenti begitu aja berarti ya? Ya nangis terus gitu sampai capek. Itu udah selesai. Tetangga aku komplain tuh. Kan aku nangisnya paling kayak pelan lah, nggak mungkin aku sampai teriak gitu. Berarti itu ya caranya untuk healing ya? Iya. Untuk treatment ya, treatment diri ya. Oke, bagus sih, keren. Jadi independent woman, kemudian jangan pernah milih cowok yang jauh di atas kita gitu ya? Ya intinya setara aja. Gimana? Ya? Jangan kayak merintis bersama. Iya, kayak mau cowok kaya atau cewek yang kaya, tapi saya sendiri nggak upgrade diri, kayak nggak sadar diri, kayak gitu beli paham nggak? Kan kadang banyak yang gitu ya. Aku pengen punya cowok gini gitu, tapi dia nggak lihat dirinya dia. Mending kalau biasanya sih orang yang independen tuh dicari ya, nggak dia yang kayak aku pengen ini gini. Ya mungkin semua orang tuh punya kriterianya guys, tapi usahain kalian buat dulu diri kalian gitu loh buat orang lain juga. Kalau menurutmu target nikah tuh kapan? Sampai aku siap. Wih, sampai 30 tahun. Ya entah itu aku siapnya kapan, aku suksesnya kapan. Jadi aku mau fokus ke ekonomi, karena kan perceraian sekarang tuh kebanyakan tentang ekonomi ya, dan kekerasan. Benar. Jadi aku nggak mau sampai salah pasangan, yang pertama. Yang kedua tentang ekonomi. Yang pertama ekonomi sih. Pokoknya ekonomi tuh bagus, lancar. Yang kedua pasangan bagus juga. Ya. Tepat. Jangan sampai ada kekerasan, jangan sampai ada kesenjangan ekonomi. Benar sih sebenarnya. Oke, lalu goalsnya kamu ke depan apa? Apa yang kamu mau kerjain ke depan? Aku lebih fokus dah pokoknya untuk shoot, kerjaan aja intinya beli kerja, ngumpulin uang karena benar-benar sebenarnya kondisiku ini lagi nggak baik-baik aja. Gitu. Jadi aku mengusahakan untuk merombak lagi, untuk lanjutin usahanya ayah juga. Oh, ayah ada usaha ya? Iya, studio musik. Di mana? Di rumah buatnya. Oh gitu. Ada studio di rumah. Sampai sekarang masih aktif?
udah enggak. Udah lagi bagus tuh off. kalau diaktifin bagus tuh. Ya makanya aku Ya. mau aktifin. Ya, yang penting semangat sih. Ya. Jadi independent woman, sayang sama bunda yang sisa lagi satu berarti. Eh, itu aja sih kayaknya. Yang paling penting adalah jangan salah pilih pacar. Betul. Ya, jangan cari pacar yang temperamen. Wah, kalau kalian punya pacar temperamen susah guys. Karena Oke, kemudian sekarang udah dewasa. Sekarang kerjanya apa? aku fokus ke model sih sekarang. Oh, Di waktunya photoshoot. sempat kerja, cuman ada problem dikit juga dari keluarga, dari bunda. Aku berhenti. Berarti sekarang photoshoot terus, Iya, model-model photoshoot, terus. model aja sama nyanyi gitu. Nyanyi juga. Nyanyi di Jamming. mana? Jamming kadang aku di Ubud, di restoran gitu, di hotel. Cuman udah jarang sih sekarang, jadi fokus ke shoot aja sih sekarang. Oh gitu. Ya, bagus sih. Nggak apa-apa, apapun itu, yang penting kreatif sih dan Ya, ngasilin betul. sih. Sekarang kan banyak nih cowok-cowok yang deketin kan pasti. Iya, nggak tahu. Gitu dah. Nggak tahu deketinnya udah karena berusaha. apa. Oke, sekarang memfilter diri deh. Gimana cara kamu untuk menyayangi dirimu sendiri lah, atau kamu eh, mencintai diri sendiri dengan cara apa? Aku upgrade diri sih, Blay. Mm-mm. Upgrade diri, cari kesibukan, Mm-mm. dan ya intinya berusaha untuk melupakan itu, walaupun sebenarnya di hati nggak bisa ya. Kadang aku suka nangis sendiri Mm-mm. di kamar gitu, karena emang nggak bisa lampiasin kemana-mana. Mm-mm. Jadi ya udah keluar sama teman-teman. Dan baru-baru ini dah setelah pas putus tuh aku nongkrong, keluar-keluar terus ke tempat-tempat klub gitu, diajakin sama teman, tapi aku nggak minum karena emang sebelumnya? nggak bisa bawain alkohol. Sebelumnya nggak pernah? Sebelumnya nggak pernah sama sekali Oh. tempat klub. Gimana ya, aku galak kayak gitu. Oh. Yang ada aku di Oke, berarti sekarang tinggal sendiri ya? Iya, Nggak tinggal sama sendiri. bunda lagi? Ya, dan itu baru pertama kali aku tinggal sendiri. Oh, benar-benar mandiri ya? Oh, oke, tapi masih komunikasi sama bunda kan? Ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Masih kan? Ya, gimana ya, sebenarnya aku juga udah diajarin sama ayah dari kecil mandiri dan bisa cari uang sendiri. Jadi dulu tuh kayak ayahku ngajak-ngajakin kayak aku jadi bintang tamu atau lomba. Nah itu kan dapat uang, dikumpul-kumpulin. Terus aku juga nge-MC dari acaranya ayah. Ya udah diajarin lah dari sana. Entertainment mana? Di entertainment. Di entertainment. Berarti MC juga, nyanyi juga bagus kok. Ya. Bagus. Teater juga. Teater juga. Wih, banyak. Aku suka acting soalnya. Aku suka main film sebenarnya. Dulu tuh sempat diajakin, cuma nggak tahu sampai sekarang nggak jadi. Suka acting. Betul guys, aku suka acting. Dunia ini penuh drama. Drama. Oke, berarti ke depan banyak cowok yang deketin dan lain sebagainya. Kamu milih cowok yang kayak gimana sih? Ke depan yang bakal nemenin kamu selamanya. Apa kamu sekarang lagi niat serius sama cowok kan enggak? Sebenarnya umur masih muda ya kan? sempat nggak mau dulu fokus. Jadi aku lihat dulu people come and go guys. Jadi yang datang ke teladan ini, yang hilang ya udah. Asik. Betul. Oke. Kayak gitu guys. ya. Jadi nikmatin aja dulu masa muda, intinya jangan stres lagi tentang cinta. Jujur kayak aku sebenarnya ngeliat, ih sayang gini tuh agak gimana gitu ya, karena kan udah lama juga, maksudnya ya nggak lama banget sih. Ini trauma. Iya bisa dibilang gitu sih. Takutnya nanti versi terbaikku jatuh ke orang yang salah lagi nggak ya gitu mikirnya. Kalau bener kemarin tuh aku nurunin ego Beli. Bener-bener ngusahain buat nurunin egoku demi dia. Dia lagi mabuk, omongannya ngaco, aku nemenin dia. Dan aku nginep nemenin dia, aduh bunda aku bayangin dah marahnya kayak apa tuh waktu itu. Aku sampai bohong bilang aku ada acara di sekolah. Berarti kamu cinta pertama di tempat orang yang salah loh. Iya bisa dibilang cinta gitu, aku tahu sih. cinta. Oh, berarti itu pertama tahu cinta ya. Tapi nggak kapok jatuh cinta kan? Kadang-kadang gini loh, ada yang kapok jatuh cinta ya udah siapa aja yang deketin mau aja, ternyata lebih buruk gitu. Bisa jadi lebih buruk. Lah guys, misalnya semuanya mau aja, jangan gitu. Aku ilfilan soalnya Beli. Oh ilfilan ya. Tapi nggak takut jatuh cinta, tapi nggak juga gini kan, bermain cinta kan? Oh, enggak, tergantung. Asik, nggak bohong guys. Jangan tahu kan punya pacar banyak. Enggak. Nah, kalau aku udah ya. pacaran cukup satu, asik cukup satu, di sini di sana satu. Di mana-mana satu ya. Tuh. Come and go. Canda guys. Ya. Oh berarti itu ya. Jadi setiap orang punya turning point atau masa lalu yang
berpengaruh ke masa depannya, berarti ya. Iya, bisa Poinnya kan dibilang. gitu kan Poinnya tadi kan. gitu. Nah, ini mulai Tergantung serius dia nih. bawa diri aja sih, Beli. Ya. Gak Artinya kan mandang dari gininya dia hmm, atau umur, tergantung dia bawa hmm, dirinya dia aja intinya. dengan pacaran yang 4 tahun itu berarti kamu masih SMA kelas 1 dong ya? Iya, SMK aku kelas kelas 1 ya. 1, kelas 10. Kelas 10. Ya sih baru-barunya wush, benar-benar cinta sama orang ya. Benar-benar bucin sih. Habis itu kamu benar-benar jalanin selama 4 tahun sampai tamat SMA dong. 4 Tamat tahun SMA, kan? iya. SMK kan Iya, 3 pas aku tahun. kerja itu dah. Baru putus. Mm. Oh, oke. Berarti lumayan mengalami banyak hal ya sama dia ya. Banget, Beli. Banyak banget. Sharing, nangis di pundaknya. Ya, dia cowok pertama yang tahu tentang keluargaku, maksudnya kayak aku ajak dia ke keluarga ayah, ke keluarga bunda, diajak makan sama keluarga bundaku. Cuman dia orang pertama dan aku juga nggak tahu ya, dia bilangnya sih cuman aku yang dikenalin ke purinya dia, puri ibunya gitu. Yang paling penting ya jangan cari pasangan yang salah lah, jangan temperamen. Tuh. Enjoy aja, apalagi kan dulu masih SMK, kan SMK. masih happy-happynya tuh, dilarang sana kesini, sedangkan orang tuanya aja nggak terlalu melarang, malah dilarang sama pacarnya. Ada yang Aku kayak nggak gitu. suka guys di kayak gitu Dilarang. karena aku aja nggak kayak gitu ke pasanganku. Jadi Jadi kalau orang setia, orang mahal tuh pasti tahu kok, nggak perlu kita kayak kamu nih jangan gini, pasti dia tahu aturan lah. Intinya gitu aja. Kalau kayak nggak mau ribet, nggak usah pacaran. Lebih enak single kan gitu istilahnya. Iya. Gitu. Nggak apa-apa sih. Udah jomblo berapa lama? Udah setahun dah pas putus. Oh ya, setahun ya. Tapi dia udah gonta-ganti cewek. Ups. Uang nggak ada tuh, nggak usah sok-sokan ganti-ganti cewek. Ya nggak apa-apa. Ya, jadi pelan-pelan aja sih, nyari pacar lagi. Betul. Oke, sip. Berteman sama siapa aja, yang penting selektif nyari pacar. Thank you, Tan. Iya, thank Kayaknya you itu so aja sih much. kayaknya yang kita ini. Jadi jangan trauma sama pacaran. Jangan terlalu bucin sekali. Tuh. Kalau Jangan bucin, terlalu kecintaan, intinya kalian setarain aja. setarain aja ya kayaknya. Jangan terlalu lebay gitu loh, biasa-biasain aja lah. Sekarang aku gitu sih guys. Iya sih bener sih. Biar kayak nggak sakit hati guys. Iya, biasanya kan pacaran setahun manis ya. 2 tahun masih oke lah. Apalagi masih deket kalian HTS-an, nggak usah sok kecintaan gitu. Nah, biasanya sih setelah 4 tahun 5 tahun tuh kelihatan mulai, apalagi Ini aku setelah ngomong nikah. gini karena aku udah ngalamin soalnya guys. Karena jelek banget kok misalnya ditinggalin orang kita udah kecintaan terus dia pergi gitu. Kita sakit sendiri, Cok. Dia nggak peduli. Iya. Gitu bener. guys. Jadi Iya, aku Cuk. gitu udah nggak mau aku makanya lagi. Jadi Iya, aku ngasih tahu kalian biar nggak gini lah. Tapi susah sih Dan beli. nggak ya, Ngasih tahu orang kecintaan. bener-bener sih. Malah setelah dia putus sama orang yang benar-benar dia sayang tuh malah menjadi orang yang berbeda loh. Iya betul-betul. Karena dia baru sadar soalnya. Kok mau ya saya sama orang kayak gini gitu. Jadinya dia frustasi kan, Iya. sekedar nyari cowok, sekedar nyari ini, pergaulannya juga agak, Oh itu dia nggak bisa buat diri itu. ya kayak itu sih. Tapi nggak apa-apa lah ya. Padahal cowoknya banyak dia. Kayak Jul. Iya. Oke. Oke, thank you ya Tania. Ya, thank you. Sip. Terima Terima kasih.